Halo Sobat TVUI, kalian pasti sudah cukup familiar melihat orang-orang dari mancanegara yang ada di sekitar kampus UI, kan? Siapa saja mereka? Jawaban pertama, mereka adalah mahasiswa pertukaran pelajar. Betul! Kemudian, apa jawaban kedua? Mereka adalah mahasiswa KKI atau kelas internasional. Tapi masih ada jawaban yang lain, yaitu adalah mereka orang-orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Di mana? Ada programnya, namanya program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam, lebih intim, lebih asik soal BIPA ini bersama saya Langit Rinesti di Ngopi, Ngobrol Pakai Isu. Dan untuk itu, saya sudah mengundang seorang tamu yang sangat spesial pada hari ini, yaitu Ketua Program BIPA LBI UI, Ibu Lely Dwirika, MA. Saya mengundang Ibu Lely, silakan. Selamat, Bu. Halo, selamat datang di Ngopi. Silakan duduk. Di sini aja, Bu, biar kita lebih akrab dan lebih dekat. Oke, baik. Ibu Lely, terima kasih sudah datang ke Ngopi pada hari ini. Bu, mungkin banyak teman-teman kita nih, sobat-sobat TVUI yang masih kurang tahu sebetulnya BIPA ini apa sih. Kan taunya ada apa sih BIPA gitu di FIB UI, tapi sebetulnya BIPA itu apa dan mengapa akhirnya berdiri? Ya, boleh dikatakan program BIPA adalah tempat orang asing belajar bahasa Indonesia. Program BIPA ada di bawah Lembaga Bahasa Internasional yang ada di bawah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Program BIPA itu terdiri dari 3 level atau 3 tingkat yang bisa diikuti oleh peserta asing. Di sini orang-orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia dalam 1 tahun itu bisa menyelesaikan 3 program, 3 tingkat, dari mulai BIPA 1, BIPA 2, sampai BIPA 3. Berarti kalau untuk yang BIPA 1 itu yang paling level yang paling masih belum bisa gitu ya. Paling tingginya berarti BIPA 3 ya, Bu? Betul. Dan itu tiap periode BIPA ini berapa lama? Untuk yang program reguler ada 16 minggu dalam satu programnya, berarti kira-kira 4 bulan. Seperti yang sedang berlangsung ini mulai dari Januari sampai nanti awal Mei, begitu. Oh begitu, makanya tadi setahun bisa menyelesaikan sampai BIPA 3 bisa ya sebetulnya bisa, ya. Di Januari, Mei itu bisa misalnya mengikuti BIPA 1, kemudian di Agustus sampai Desember itu program reguler juga. Misalnya mau meneruskan di BIPA 3 setelah mengikuti program antar semester yang berlangsung mulai Mei sampai kira-kira Juli, begitu. Jadi dalam 1 tahun bisa menyelesaikan 3 tingkat di program BIPA. Tapi itu hanya untuk orang asing berarti ya, Bu? Ya, betul. Jadi kalau saya nggak bisa ikut program BIPA berarti? Sebetulnya ada juga orang Indonesia, tapi karena orang tuanya lama tinggal di luar negeri dan anaknya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia, kemudian belajar bahasa Indonesia di program BIPA. Itu pernah juga terjadi. Oh, pernah juga ya? Oh ya, jadi misalnya orang tua saya gitu dari mana gitu misalnya, terus saya nggak bisa bahasa Indonesia, bisa ya? Karena terlalu lama tinggal di luar negeri, tidak bisa bahasa Indonesia, jadi belajarnya di BIPA. Oke. Tapi kalau saya, Bu, terus kayak dulu nilai UAN bahasa Indonesia saya jelek gitu misalnya, saya nggak bisa belajar di BIPA tapi ya, Bu ya? Mungkin kami bisa buka program khusus untuk orang Indonesia. Oke, mungkin bisa dibuka nanti. Oke, Bu, mungkin kita boleh mencoba melihat ngetrace gitu kan ke belakang. Sebetulnya BIPA ini sudah ada sejak kapan sih, dan apakah ini program baru atau memang sebetulnya di FIB sudah ada sejak lama? Ya, sebetulnya cikal bakalnya itu sejak berdirinya Fakultas Sastra Universitas Indonesia, nama fakultas dulu sebelum Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Jadi sejak kami ada di Rawamangun, masih ada di Fakultas Sastra, cikal bakal BIPA itu sebetulnya sudah ada. Jadi banyak orang asing yang datang untuk khusus belajar bahasa Indonesia, tetapi tentunya belum
resmi menjadi sebuah program yang seperti sekarang ini, begitu. Oh, begitu. Lama-lama kemudian menjadi berupa kelas, kemudian dari kelas yang kecil hanya satu, kemudian sampai sekarang bisa paralel di tingkat BIPA 1 misalnya bisa sampai 7 atau 8 kelas yang setiap kelasnya bisa berjumlah maksimum sampai 15 orang. 15 orang ya, wow, banyak juga ya Bu ya itu. Oke, dan kan mereka semua ini berarti rekan-rekan dari mancanegara belajar bahasa Indonesia, dan dengan sudah berjalannya BIPA selama lebih dari 30 tahun berarti sudah lebih ya? Kira-kira. Wow, oke. Apakah Ibu Lely secara pribadi misalnya melihat ada indikasi bahwa bahasa Indonesia berkembang dengan adanya BIPA ini di sini? Ya, tentu saja. Kalau melihat perkembangan bahasa Indonesia yang dipelajari oleh orang asing dengan berbagai macam tujuan, tentunya bisa dilihat dari peminat yang semakin hari, semakin tahun bisa dilihat dari situ gitu. Berarti memang semakin setiap tahun ada peningkatan jumlah mahasiswa asing yang belajar di BIPA begitu atau? Ya, kalau kita lihat ke belakang dari mulai tahun 1990-an baru ada satu kelas, kemudian 2 kelas, kemudian berkembang semakin hari semakin banyak kelas yang dibuka oleh program BIPA untuk setiap tingkat. Itu bisa kita lihat perkembangan jumlah peserta BIPA sendiri begitu. Kalau asalnya Bu, apakah paling banyak untuk saat ini atau mungkin trennya dari beberapa tahun belakangan ini paling banyak dari mana? Kalau untuk saat ini masih didominasi oleh peserta asing dari negara Korea Selatan. Dari Korea Selatan ya, hampir bergerak di antara 65 sampai 70% peserta secara keseluruhan peserta BIPA dari tingkat 1 sampai 3. Kemudian di urutan kedua dari negara Jepang, dan selanjutnya peminat 1, 2, 3 orang dari berbagai negara, dari Eropa, dari Amerika, dari Australia juga bergerak di antara persentase 1-2% begitu. Oke, dan kalau yang dari pengamatan Ibu Lely nih ya, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi rekan-rekan dari Korea, Jepang, dan negara-negara lain untuk belajar bahasa Indonesia di BIPA? Ya, seperti tadi sudah saya katakan, mereka mempunyai tujuan yang berbagai macam. Contohnya ada yang berasal dari negara Jepang atau Korea yang mau bekerja di Indonesia, harus bisa berbahasa Indonesia. Tentunya mereka diharuskan juga untuk belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu. Selain itu ada juga mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya terutama di Universitas Indonesia, yang mengharuskan juga harus ada gitu, bisa berbahasa Indonesia. Berarti kalau sudah mengikuti BIPA, baik itu di BIPA 1, 2 maupun 3 itu akan dapat semacam sertifikat mungkin ya? Ya, jadi setiap seseorang yang sudah menyelesaikan BIPA 3, mereka mendapat sebuah sertifikat secara resmi, diberikan sertifikat kelulusan BIPA 3 begitu. Dan itu bisa menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin belajar di UI. Begitu. Oh begitu. Ya. Memang harus berarti ya ada sertifikat itu ya? Betul. Kalau yang untuk belajar di UI. Untuk belajar di UI gitu. Tapi kalau misalnya nih, saya dari Amerika gitu. Kemudian saya belajar bahasa Indonesia di BIPA, saya dapat sertifikat, tapi ternyata saya ingin mendaftar ke universitas lain tetap di Indonesia, tapi itu kira-kira bisa dipakai juga? Sepertinya bisa juga. Yang penting mereka bisa melampirkan satu persyaratan berupa sertifikat kemahiran berbahasa Indonesia. Artinya begitu. Dengan itu kan bisa membuktikan bahwa seseorang sudah bisa berbahasa Indonesia. Atau ada juga semacam kalau kita belajar di luar negeri ada persyaratan TOEFL sekian angkanya ya, apa nilainya begitu. Seseorang juga bisa mengikuti yang namanya tes kemampuan berbahasa Indonesia gitu ya. Yang kami punya di program BIPA itu ada TIBA namanya.
ya. itu. Jadi dengan misalnya kalau mau kuliah di satu universitas, seperti kalau di UI itu menuntut seseorang berada di level 4 begitu dari 6. Oh gitu ya, berarti memang sistemnya sama seperti kita belajar bahasa asing juga. Betul. Ada tes kemahiran itu tadi ya. Oke, kita kan tadi sudah banyak bicara soal BIPA-nya, kemudian soal rekan-rekannya. Kemudian saya mau beralih mau bertanya tentang pengajarnya sekarang. Kalau pengajar-pengajar di BIPA itu sebetulnya siapa saja sih, Bu? Kami untuk pengajar di program BIPA itu bermacam-macam latar belakangnya juga, tetapi mayoritas mereka yang telah menempuh studi di program studi Indonesia, banyak yang berasal dari FIB sendiri, kemudian juga dari program studi bahasa asing lainnya, ada begitu. juga ya. Selain itu juga ada lulusan dari misalnya pasca sarjana yang ada di FIB atau dari universitas lain. Jumlahnya ada berapa, Bu, sekarang, Bu? Sekarang ini ada 37 orang pengajar aktif ya. Aktif. Oke, dan itu semuanya orang Indonesia atau ada orang asingnya? Semua orang Indonesia, karena bagi peserta atau penutur asing yang belajar di BIPA, mereka adalah native speaker-nya. Penutur jati bahasa Indonesia asli. Iya, bener sih, bener. Ya. Native Indonesian gitu ya. Tapi berarti kan mereka tiap hari harus berhadapan dengan mahasiswa yang mungkin kalau di awal mungkin belum bisa bahasa Indonesia sama sekali mungkin ya. Itu berarti para pengajar di BIPA juga banyak yang katakanlah bisa bahasa asing juga sesuai dengan siswa-siswa yang belajar di BIPA gitu. Mereka memang mempunyai dasar kemampuan untuk mengajar. Selain mereka sebagai penutur jati bahasa Indonesia, tetapi mereka juga dibekali dengan ilmu pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing melalui studi lanjut atau pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar yang mereka ikuti. Kemudian minimum mereka pasti menguasai satu bahasa asing lainnya. Tetapi untuk pengajaran di program BIPA sendiri kami menggunakan metode langsung menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak melalui gitu ya? penerjemahan melalui bahasa Inggris atau bahasa Bahasa asing penutur yang lain gitu. bahasa ibu si peserta. Oke. Jadi semua rata ajar dengan bahasa Indonesia langsung metodenya. Baik. Bu, kemudian gini, kalau program BIPA ini apakah memang hanya ada di Indonesia atau mungkin ternyata di luar negeri ada juga program yang sama gitu? Ya, di Indonesia sendiri sebetulnya tidak hanya di UI saja, minimum di setiap universitas pasti mempunyai program BIPA begitu, dengan tujuan dan sasarannya juga yang berlainan begitu. Berarti yang menyelenggarakan berarti tiap universitas begitu ya? Biasanya. Tetapi ada juga lembaga-lembaga atau yayasan yang juga menangani bahasa Indonesia untuk peserta asing begitu. Oh begitu. Tapi, selain di Indonesia tadi juga di luar negeri. Di luar negeri ada juga gitu. Ya. Oh, boleh tahu di mana, Bu, kalau yang sekarang yang saya tahu setiap negara, misalnya di Jepang, di Korea, di Eropa, di Jerman, di Inggris sendiri juga ada program yang menyediakan tempat untuk belajar bahasa Indonesia untuk peminatnya gitu. Dan dapat sertifikat juga nanti ya? Sepertinya ya, biasanya begitu ya. Oke deh. Tadi kita sudah banyak bicara soal BIPA, soal siswanya, soal pengajarnya. Saya pernah dengar ada satu program yang kalau saya bilang unik sih, Bu, sebetulnya unik banget. Jadi programnya adalah program khusus ibu rumah tangga. Itu gimana ya program BIPA untuk ibu rumah tangga? Boleh diceritain nggak, Bu? Ya, sebetulnya itu program yang baru kami luncurkan. Kapan, Bu, itu? Baru Januari ini. Januari, masih baru banget ya? Ya? Masih baru dan kebetulan belum bisa dilaksanakan karena peminatnya masih belum mencukupi untuk satu kelas begitu. Sebetulnya itu dirancang untuk mempermudah ibu-ibu rumah tangga
yang memang berminat untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi kami sediakan fasilitas tempat untuk belajar bahasa Indonesia dengan jumlah minimum per minggu itu hanya 4 jam saja untuk 2 kali pertemuan kali 2 jam. Sementara kalau program BIPA yang reguler itu untuk 16 minggu itu jumlah keseluruhannya 240 jam. Jadi mereka seperti kuliah seperti mahasiswa Indonesia yang lainnya dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 12.30. Oh gitu. Sementara kalau yang untuk ibu rumah tangga tadi hanya 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali aja ya. Itu berarti ibu rumah tangganya dari warga negara asing berarti kan? Ya betul. Ya sementara mungkin ada suami yang atau istrinya bekerja di Indonesia, kemudian istrinya daripada tinggal di rumah, mungkin mereka mau juga belajar bahasa Indonesia. Gitu. Siapa tahu mau ke pasar gitu kan nanti ya, beli-beli mereka apa gitu. Ya. Luar biasa banget. Paling tidak untuk berkomunikasi dengan orang Indonesia secara praktis ya. Iya sih, bener juga sih. Dan ini kalau nggak salah ya, ini mungkin jokes aja sih. Kan beberapa tempat gitu mungkin pasar tradisional mungkin kalau pakai bahasa Indonesia bisa lebih murah mungkin ya Bu. Ya, bisa dijadikan diskon-diskon gitu ya mungkin. Oke Bu, kami berharap supaya program itu juga bisa semakin kedepannya nanti lebih settle dan mungkin bisa menjadi inovasi yang sukses di masa depan untuk BIPA, Bu. Terima kasih. Dan mungkin terakhir, bagaimana Bu harapan Bu Lely khususnya tentang bahasa Indonesia ke depannya dengan adanya program BIPA ini? Ya, mudah-mudahan bahasa Indonesia tetap diminati oleh orang asing, kemudian bukan hanya sekedar menjadi persyaratan saja bahwa kalau orang asing itu harus mempunyai sertifikat, misalnya seperti yang tertera di dalam peraturan ketenaga kerjaan, misalnya harus melampirkan. Bukan itu sebetulnya, harusnya tujuannya adalah supaya secara praktis seseorang misalnya yang mau bekerja di Indonesia harus bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia di lingkungannya. Dan untuk mahasiswa tujuannya belajar ya tentunya bisa juga bermasyarakat ya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saya yakin bahasa Indonesia tetap akan diminati oleh orang-orang asing yang mempunyai kepentingan dengan Indonesia tentunya. Ya. Baik Ibu Lely, terima kasih sekali sudah datang dan sudah menjawab pertanyaan saya hari ini. Oke, Sobat TVOI, tadi kita sudah ngobrol dengan Ibu Lely, tapi sekarang Ibu Lely pergi, nanti di segmen selanjutnya akan ada tamu-tamu yang tidak kalah spesial. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Sebenarnya saya lulus dari jurusan yang terkait dengan budaya India. Saya lulus dari Bahasa Sanskerta India, tapi penelitian saya tentang budaya Jawa kuno.